Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Ivaningrum. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua kan? Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, terima kasih atas dukungannya. Semoga channel ini akan lebih berkembang sehingga bisa memberikan tips dan trik atau motivasi tentang kesehatan. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana sih caranya untuk perawatan luka agar luka jahitan yang bersalin normal bisa cepat sembuh. Antara teman-teman semua yang pernah melahirkan dan dijahit bisa komen di bawah ini. Ada banyak sekali tips atau trik yang bisa kita lakukan untuk mempercepat pengeringan luka jahitan itu sendiri. Nah, hari ini saya akan memberitahukan beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan untuk mempercepat pengeringan luka di jalan lahir. Rasanya kan sakit banget ya teman-teman, nyeri apalagi setelah melahirkan, kemudian dia robek, entah itu dengan guntingan Bu Bidan, penambahan jalan lahir maksudnya, atau mungkin dengan dia sobek spontan karena tertekan kepala. Itu kan biasanya selalu dijahit jika perdarahan aktif akan dilakukan penjahitan. Rasanya nyeri sih memang, meskipun Bu Bidannya sudah memberikan anti nyeri, tetapi akan tetap terasa nyeri, apalagi di hari kedua, ketiga, dan keempat itu akan terasa nyeri. Kemudian ketika perawatan lukanya tidak bagus, maka penyembuhannya juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya agar luka jahitan itu cepat sembuh. Yang pertama yaitu kompres air dingin. Jadi di area penjahitan dilakukan kompres air dingin. Bisa menggunakan air dingin yang dari kulkas atau bisa menggunakan es batu, tetapi jangan sampai es batu itu langsung menyentuh luka, jangan langsung menyentuh luka jahitan. Jadi dia harus dibungkus menggunakan handuk misalnya atau waslap, terus kemudian ditempelkan di area luka itu. Nah, kenapa sih Bu Bidan harus dilakukan pengompresan dingin ini? Nah, kompres dingin ini mengurangi lebam yang pertama dan kemudian bisa mengurangi nyeri karena efek dinginnya. Lakukan kurang lebih selama 10 menit, bisa dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Kalau terpaksanya tidak ada air dingin, bisa menggunakan air mandi biasa, dibasuh-basuhkan aja air dingin itu. Nah, itu bisa untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua yaitu bersihkan dan keringkan menggunakan handuk kering. Jadi setiap dari kamar mandi itu kan basah, pasti ketika dari kamar mandi kita pipis, dibersihkan, dia akan basah kan. Kemudian keringkan menggunakan handuk kering dengan cara ditepuk-tepuk saja. Ditepuk-tepuk. Jadi jangan diusap dengan kasar. Jadi lakukan tepuk-tepuk saja. Ini gunanya untuk mengeringkan area luka sehingganya tidak terjadi kelembapan untuk tempat bersarang kuman baru. Begitu. Kemudian tips yang ketiga yaitu cebok dari depan ke belakang. Nah, cara cebok ini sebenarnya sangat sepele. Cuma cebok aja kok kenapa bisa menyebabkan luka tidak sembuh-sembuh? Karena cara cebok yang salah malah akan lebih memperparah luka jahitan itu sendiri. Karena apa? Karena jahitan cebok dari anus dari arah belakang ke depan akan membawa kotoran yang dari anus ke vagina. Jadi itu akan memperburuk keadaan luka tersebut. Jadi yang benar adalah satu arah. Jadi dari depan ke belakang. Diusap dari depan ke belakang. Searah saja. Jadi dari arah vagina ke belakang. Jadi diharapkan lukanya itu tidak akan terkena kotoran yang dari anus ke vagina. Sepele tapi ini sangat menentukan ya teman-teman ya. Untuk tips yang keempat yaitu ganti pembalut sesering mungkin. Nah, ini tidak bisa disamakan ya teman-teman antara ibu nifas 1 dengan ibu nifas satunya, karena darah yang dikeluarkan juga otomatis berbeda. Ada ibu nifas yang pertama darahnya cuma sedikit, ternyata ibu nifas yang kedua darahnya lebih banyak yang dikeluarkan. Jadi tidak bisa disamakan antara ibu nifas 1 dan ibu nifas yang kedua. Harus ada patokan sehari 3 kali ganti pembalut atau sehari 4 kali ganti pembalut. Itu tidak bisa disamakan antara ibu nifas 1 dengan ibu nifas lainnya. Jadi anjuran saya ganti pembalut sesering mungkin karena kebutuhan kita kan berbeda-beda. Ketika pembalut itu dirasakan basah kemudian tidak nyaman, kita udah harus mengganti dengan yang baru. Ketika diganti juga begitu prosedurnya, diganti, kita cuci, dibersihkan,
yang bekas darah yang menempel di vagina kita, siram dari depan ke belakang, kemudian dikeringkan menggunakan handuk kering, baru kemudian diganti menggunakan pembalut yang baru, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah jangan menempelkan alkohol atau yang bersifat iodin, yang mengandung iodin. Jadi jangan menempel alkohol atau cairan yang mengandung iodin. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa iodin itu adalah cairan yang antiseptik yang kita berikan untuk luka baru. Nah, sedangkan luka jahitan itu kan bukan luka baru. Ada yang udah 2 hari, 3 hari. Nah, sifatnya iodin itu akan membunuh jaringan yang dia akan tumbuh. Jadi jaringan itu akan tumbuh ketika ditempel itu dia akan lebih menghambat. Jadi malah akan lebih lama. Jadi cukup dengan dikeringkan, dibersihkan, ganti pembalut sesering mungkin, seperti itu saja. Jadi tidak usah ditempel menggunakan alkohol atau iodin. Selanjutnya yaitu latihan otot. Kenapa sih kita harus latihan otot? Nah, latihan otot ini sederhana ya teman-teman ya. Jadi bukan kita yang harus senam, bukan kita yang harus gerakan-gerakan yang sangat susah, itu tidak. Jadi latihan otot ini yang dimasukkan adalah latihan otot untuk daerah panggul dan vagina. Gimana sih Bu Bidan caranya? Nah, caranya juga sangat sederhana. Kita bisa melakukan sambil santai, sambil duduk-duduk, sambil tiduran juga bisa. Jadi latihan otot ini gunanya adalah untuk mengencangkan otot-otot bagian panggul dan vagina, dan juga untuk melancarkan peredaran darah di area penjahitan, sehingganya ketika aliran darah lancar, otomatis nutrisi untuk luka akan juga lebih bagus, sehingganya luka akan cepat kering. Nah, gerakannya seperti apa ini? Gerakannya teman-teman kayak kita lagi nahan pipis. Jadi kayak kita lagi pengen pipis banget, terus kita nahan. Jepit, kemudian lepas. Jepit, lepas. Jepit, lepas. Begitu teman-teman. Jadi kemudian nah itu sepele, tapi banyak banget ibu-ibu nifas yang malas melakukan itu. Itu kan sebenarnya bagus banget. Yang pertama untuk penjahitan, untuk mempercepat pengeringan penjahitan. Yang kedua malah dia untuk mempercepat pengembalian otot-otot rahim, sehingganya rahim cepat kembali. Kemudian mengencangkan otot-otot vagina lagi, yang tadinya habis bersalin normal kan otomatis otot vagina melebar. Jadi itu untuk mengencangkan kembali. Jadi sangat banyak sekali keuntungan kita melakukan gerakan latihan otot ini. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk kita semangat untuk latihan otot ya, karena sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian selanjutnya yaitu diangin-anginkan. Nah, ini juga sangat penting sekali, diangin-anginkan. Kenapa? Karena dengan diangin-anginkan kan akan terkena angin, jadi akan mempercepat pengeringan luka juga. Jadi setelah mandi jangan langsung kita handuk-handuk kemudian kita tutup pembalut, itu tidak. Kita bisa dengan tiduran, kemudian sambil dibuka, otomatis pintunya harus ditutup dulu ya teman-teman ya, jangan sampai ada orang yang masuk kan, kemudian dibuka, diangin-anginkan tuh rasanya kan enak juga, rasanya enak, nyaman, dan juga ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, itu sangat mudah tapi juga sangat berguna untuk mempercepat penyembuhan luka jahitan kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu makan makanan bergizi, berserat, dan berprotein. Jadi jangan ada pantang-pantangan makan ya teman-teman. Semakin makanan kita bergizi, semakin makanan kita tercukupi dengan baik, maka jahitan kita akan semakin cepat kering. Berbeda dengan kita yang makannya cuma katakanlah sayur bening tanpa vitamin apapun, tanpa protein apapun, itu akan lebih lama penyembuhan lukanya. Karena luka ini untuk melakukan penyembuhan dia butuh butuh vitamin-vitamin, butuh gizi yang diperlukan untuk membentuk sel-sel baru. Jadi kita memang harus makan banyak yang bergizi tanpa pantangan makanan apapun. Biasanya kalau di rumah suka ada orang-orang yang melarang zaman-zaman dulu. Nah, itu sebenarnya kita tidak anjurkan. Karena apa? Semakin makanan yang kita makan itu bergizi, maka jahitannya akan semakin bagus. Itulah teman-teman, itulah tips dan trik untuk mempercepat penyembuhan luka pada jalan lahir. Jika teman-teman ada tips dan trik lagi yang belum saya cantumkan, boleh komen di bawah ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jangan lupa share, like, komen, dan kemudian subscribe serta aktifkan tombol loncengnya biar channel ini makin berkembang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.